Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa as'alullaha jalla wa ala an yafaqihana fid din wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayh. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعلنا نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. ففي هذا اليوم إن شاء الله سنلقي نبذة عن الوصايا والتوجيهات الذي ألقاها أحد سفيرتنا في جاكرتا الأستاذ محمد نزل الذكر حفظه الله تعالى ورعاه. وهذا الدرس pelajaran ini atau kajian ini merupakan kajian yang spesial, bukan sekedar kajian biasa, karena kajian kita ini merupakan kajian penutup sebelum masuk dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, sebagaimana yang kita kenal, Ramadan yang hampir setahun lalu kita tidak bertemu, ya. Semoga Allah berikan kesempatan kita dalam sisa waktu ini bertemu sekali lagi atau berkali-kali lagi dengan bulan yang mulia ini, di mana pintu surga dibuka, ya. Setiap malamnya ada yang dibebaskan dari azab neraka, dan kemuliaan lain yang sangat besar sekali. Maka sebagai kajian atau wasaya mendekati bulan Ramadan, dan Ramadan yang memiliki jenjang-jenjang, memiliki awalan, tengahan, dan akhiran, ya. Pada kali ini kita harus ingat, ya, sebelum kita memulai bulan Ramadan, start kita di Ramadan nanti harus bagus. Ya. Start kita harus bagus. Di hari-hari pertama bulan Ramadan, ya. Apalagi kita tahu Ramadan itu nanti spesialnya apa? 10 hari terakhir. Ya. Gara-gara kita tahu spesial 10 hari terakhir, kadang-kadang godaannya setan apa? Startnya biasa aja. Ya. Kamu nanti 10 hari terakhir itikaf kok, ya. Kamu nanti di akhir akan jarang tidur malam kok. Udahlah, di awal nggak usah bagus-bagus. Ya. Ini awal jebakan syaitan. Ya. Start kita harus bagus, ya. Apalagi jebakannya kadang-kadang pakai dalil. Apa dalilnya? Innamal a'mal bil khawatim. Bila hati lagi. Ya, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung apa ya? Khitamnya, terakhirnya. Ya udah, awalnya ngapain? Bagus-bagus. Ya. Makanya ini hati-hati, ya. Hati-hati. Start kita dari awal Ramadan harus sudah bagus. Ya, Ramadan ini ibarat perlombaan. Ya, Ramadan ini ketika bulan Ramadan datang, orang-orang saleh, orang-orang ahli ibadah, semuanya turun gunung. Ya, ikut lomba ini. Yang biasanya puasa Senin Kamis, yang biasanya saum Daud setahun penuh itu, apakah ketika Ramadan bilang, udah antum-antum aja lah yang puasa Ramadan, anak udah setahun puasa, apa gitu? Enggak, mereka lebih kencang lagi puasanya. Ya. Ramadan ini perlombaan, siapa yang bilang? Fastabiqul khairat. Ya, amalan-amalan baik itu, ya. Bagaimana caranya kita bisa menjadi pemenang? Memang hasil dari perlombaan itu tidak ditentukan oleh start, ya.
Itu akhirnya, garis finishnya. Tetapi start yang baik akan menentukan gaya kita dalam perlombaan tersebut. Ya. Pemenang juara dunia sekalipun, katakanlah lomba balap ya, motor atau mobil, kalau startnya dari belakang beda dengan dia start di awal. Makanya untuk menentukan akhir dari perlombaan nanti ini kita baik atau buruk, kita mulai dari startnya. Ya, awal-awal Ramadan nanti, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itulah yang akan menentukan bagaimana kita nanti di 10 hari terakhir. Ya. Bisa jadi setan itu 10 hari terakhir udah nyerah. Wah, 10 hari terakhir itu kaum muslimin loh, semangatnya udah nyerah, saya nggak bisa ganggu misalkan ya. Akhirnya mereka ganggu di awal biar awalnya rusak, nanti akhirnya ikut rusak. Ya. Makanya start dari Ramadan itu, dari awal Ramadan kita harus sudah bagus. Imam Hasan al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, inna min jazaa'il hasanah hasanatun ba'daha. Di antara pahala atau di antara ganjaran kita berbuat baik adalah perbuatan baik setelahnya yang mengikutinya. Dari awal Ramadan kita berbuat baik, semoga bisa mengikuti terus sampai akhir Ramadan. Wa inna min uqubatis sayyi'ah, dan di antara hukuman orang yang berbuat buruk adalah perbuatan buruk setelahnya. Ya. Maka kalau kita mau akhirnya baik, awalnya juga harus baik. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, inna sidqa yahdi ilal bir. Ya, terus dilanjutkan, ya, sampai yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran, ya, akan menuntun kita kepada kebaikan, dan seorang hamba melakukan kebaikan sampai akhirnya masuk surga. Jadi melahirkan hal-hal baik setelahnya. Ya. Untuk istilah atomic habits ya, zaman sekarang ada meningkat 1% setiap harinya menjadi lebih baik 1% setiap harinya, itu sudah diajarkan dari zaman dahulu. Ya. Dan Nabi juga mengatakan sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Ya. Kalau kita bohong sekali akan menuntun kepada keburukan yang lain, dan terus melakukan keburukan sampai menunjukkan jalannya ke neraka. Ya. Jadi amalan itu selalu berkaitan. Kalau hari pertama kita isi dengan amal saleh, insya Allah hari kedua jadi amal saleh, hari ketiga jadi amal saleh hingga akhir bulan. Tapi kalau dari hari pertama sudah maksiat, betapa mudahnya dia akan maksiat di hari-hari berikutnya. Nah, ini poin yang pertama. Ya, startnya harus bagus. Yang kedua yang perlu kita perhatikan juga bahwa Ramadan ini waktunya tidak banyak. Berapa lama Ramadan? 29. 30. 1 bulan. Ya. Kalau ditanya gitu kita jawabannya itu kan, 29 atau 30 hari atau 1 bulan. Tapi apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ketika berbicara tentang Ramadan, Allah bilang ayyaman ma'dudat. Cuma beberapa hari aja. Beberapa hari saja. Ya. Dan ini yang kita rasakan. Ini aduh, Masya Allah, antum udah ketemu Ramadan berapa kali kan? Tiba-tiba udah tanggal 16 gitu ya. Tiba-tiba sudah akhir Ramadan, ayyaman ma'dudat. Ramadan ini sangat pendek sekali. Ya. Dan memang di antara ciri-ciri akhir zaman memang waktu itu terasa cepat. Setahun kayak sebulan, ya. Sebulan kayak beberapa hari saja. Ya, karena Ramadan yang sebentar ini, ya,
Kenapa tidak kita maksimalkan di waktu yang terbatas ini? Nah, sekarang problemnya ini, waktunya sebentar sekali Ramadan. Sedangkan amalan itu sangat banyak. Amalan itu sangat banyak sekali. Dan Nabi juga paham bahwa amalan itu banyak. Ya. Mungkin sebagian orang tidak bisa mengerjakan seluruh amalan baik, makanya beliau katakan saddidu, maksimalkan. Kalau tidak bisa waqaribu, ya kan? Dekatilah kesempurnaan. Kalau nggak bisa sempurna, dekatilah kesempurnaan. Wa'malu wa khayyiru, dan kerjakanlah dan pilihlah. Khair, ya, tentukan prioritas. Ya, tentukan prioritas. Apa saja prioritas yang perlu kita perhatikan selama Ramadan? Inilah yang akan kita bahas pada hari ini insyaallah. Prioritas yang pertama, dan kama la yakhfa 'alaikum, adalah amalan-amalan wajib. Amalan-amalan wajib. Di antara hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Dan lanjutannya, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Ya. Dan tidaklah seorang hamba yang lebih aku cintai dari mendekatkan diri kepadaku dengan amalan wajib. Sebanyak-banyaknya amalan sunnah di Ramadan nanti, yang jadi prioritas kita apa? Wajib dulu, pasang prioritas. Ya, yang wajib dulu. Dan kalau kita mau lebih spesifikkan lagi, prioritaskan dari amalan wajib itu yang batin dulu, baru yang zahir. Nah, amalan ada dua, ada amalan batin, ada amalan zahir, ada amalan hati, ada amalan yang nampak. Jadi sebelum yang nampak, amalan hati dulu kita perbaiki. Kenapa amalan hati dulu? Dalam Al-Quran gimana ayatnya? Ya ayyuhan nas kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Dan Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Di mana taqwa? Hahuna, dalam hati. Itu tujuan awal. Ya, maka prioritaskan amalan hati sebelum amalan zahir. Sebelum kita fokus gimana caranya kuat lapar, gimana caranya kuat haus, gimana caranya kuat berdiri, ya. Kita fokuskan dulu bagaimana caranya ketika Ramadan nanti kita puasa dari virus-virus dan penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati. Ya. Karena kalau hatinya sudah baik, idza salahat salahal jasadu kulluhu. Kalau hatinya sudah baik, berarti jasadnya akan baik. Yang disenada dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah juga. Ya. Maka maksudnya apa amalan hati? Ya. Amalan hati, apalagi puasa. Ini bagaimana caranya kita mempersiapkan hati yang ikhlas dalam berpuasa dan beramal di dalam bulan Ramadan. Ya, karena syaratnya diterima amalan apa selain sesuai sunnah juga harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, hatinya tidak baik, sebanyak apapun amalan yang kita lakukan di Ramadan nanti udah kita takhtit ya. Nanti terakhir harus i'tikaf, nanti baca Quran harus segini, berapa juz dan lain-lain, tapi hatinya belum bersih, amalannya tidak bisa diterima.
maka Ramadan ini adalah momentum yang pas untuk menegakkan tauhid di dalam hati kita. Ya. Allah dulu sebelum yang lain. Ini merupakan pokok dan utama. Ya. Apalagi Allah mengatakan as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa milik siapa? Benar-benar ditekankan bagaimana puasa itu harus ikhlas. Kalau puasa bisa tidak ikhlas, kebangetan. Puasa itu merupakan amalan yang paling bisa disembunyikan. Ya, di luar bulan Ramadan tentu. Kalau masih bisa nggak ikhlas itu kebangetan. Siapa itu? Li, ya, milik Allah, murni. Ya, ini penekanan untuk keikhlasan. Ya, maka di antara amalan hati yang perlu diketahui ya, sebelum puasa yang lahir, puasa yang batin dulu di hati. Ya, bagaimana kita melakukan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amali ibni Adam yudha'afu al-hasanah 10 amthaliha ila 700 dha'f." Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia bisa dilipat gandakan dari 10 sampai 700. Sampai 700. Setiap amalan secara umum, setiap amalan. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalasnya, kata Allah. Jadi betapa spesialnya amalan yang bisa dilipat gandakan sampai 700 masih kalah dengan puasa. Nah, ya, maka ya, tujuan kita harus Allah. Ya, tujuan kita harus Allah, bukan manusia. Orang yang ikhlas itu mau dicela, mau dipuji, ya, keadaannya sama saja. Dan ini adalah hal yang paling sulit dilatih ya, di dunia, sebagaimana disampaikan oleh Yusuf Al-Husain. Nah, kemudian setelah masalah hati, setelah amalan yang wajib tapi batin, ada amalan-amalan yang wajib bentuknya zahir atau lahir. Apa yang paling utama biasanya? Yang wajib, salat. Ya. Gimana kalau puasa tapi tidak salat? Padahal Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Tidaklah ada yang menghalangi mereka untuk diterima nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah wa bi rasulihi, dan kepada rasulnya. Ada lanjutannya, wala ya'tuuna as-salah illa wa hum kusala, dan tidaklah mereka, jadi di antara mereka itu kenapa nafkahnya tidak diterima, la ya'tuuna as-salah, mereka tidak mengerjakan salat kecuali kusala, kecuali malas. Salat, dia mereka salat tapi malas, apalagi yang tidak salat. Ya. Maka sebelum kita bicara puasa itu wajib di bulan Ramadan, jangan lupa salat juga wajib. Salat juga wajib. Kemudian selain salat, setelahnya ada apa? Ada puasa.
Jadi setelah kita bicara sholat, kita bicara puasa, ya, yang merupakan juga rukun Islam. Dan selain puasa ada amalan yang lain. Apa selain puasa lagi? Yang juga wajib. Sebelum kita bicara yang sunnah-sunnah di bulan Ramadan banyak ya, tarawih atau sedekah. Selain sholat dan puasa masih ada yang wajib. Di antaranya adalah zakat. Ya, zakat wajib hukumnya. Dan di bulan Ramadan ada zakat fitrah. Ada yang mungkin haul zakat malnya di bulan Ramadan, dan afdalnya begitu. Zakat malnya dibuat haulnya di bulan Ramadan. Siapa yang zakat mal haulnya Ramadan di sini? Ini nggak ada atau nggak mau lihat? Ya, agar nanti dilipat gandakan lagi. Ya. Maka zakat mal itu bagi yang haulnya bukan Ramadan ada caranya. Misalkan haulnya bulan Syawal katakanlah, atau bulan sekarang apa? Sya'ban ya. Caranya biar dia haulnya pindah ke Ramadan. Dan ini yang disampaikan oleh Dr. Walid, dosen kami di kampus. Itu kita bayarnya 2 kali. Jadi misalkan di bulan Sya'ban ini sudah jatuh haul, bayar kan wajib ya. Masuk Ramadan kita bayar lagi. Nah, jadi tahun depan udah ke Ramadan. Nah, itu caranya untuk pindah haul ke Ramadan. Dan ini disarankan untuk zakat mal kita dipindahnya ke bulan Ramadan. Kemudian amalan yang wajib juga, ya sebelum kita bicara amalan sunnah, adalah berbakti kepada orang tua, ya. Atau yang punya keluarga menafkahi keluarga. Jangan sampai amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan nanti malah menggugurkan kewajiban kita. Ya. Dinar anfaqtahu fi sabilillah, wa dinar anfaqtahu fi raqabah, wa dinar tasaddaqta bihi 'ala miskin, wa dinar anfaqtahu 'ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu 'ala ahlik. Dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dinar yang disedekahkan untuk orang miskin, dan dinar yang dikeluarkan untuk keluarga, mana yang lebih besar pahalanya? Untuk keluarga. Ya. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menukil dari sebagian ulama besar zaman dahulu, beliau mengatakan man syaghalahu al-faqh 'anil nafl, barang siapa yang disibukkan dengan perkara wajib sehingga melupakan perkara sunnah, fahuwa ma'dzur, maka ia termaafkan. Wa man syaghalahu an-nafl 'anil fardh, kebalikannya, kalau orang disibukkan dengan nafl sampai dia melupakan perkara-perkara yang wajib, fahuwa maghrur. Apa maghrur? Tertipu. Maka amalan wajib dulu sebelum amalan sunnah. Baik. Prioritas selanjutnya setelah amalan wajib apa kira-kira? Sebelum amalan wajib, sebelum amalan sunnah. Ya, jadi setelah kita prioritaskan amalan wajib sebelum sunnah, nanti dulu kita tinggalkan yang haram. Maka sesuatu yang haram ini memang wajib ditinggalkan, seperti dusta, ya. Menipu, zalim kepada orang lain. Sebelum ngomongin sunnah-sunnah Ramadan, kalau kita masih melakukan hal-hal yang diharamkan, itu dulu jadi prioritas, ditinggalkan. Ya, dan bukan hanya di bulan Ramadan, ya, tapi di bulan-bulan lain pun demikian. Kenapa? Karena Rasul sendiri bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta
ataupun mengamalkan, maka Allah tidak butuh dia menahan rasa haus maupun rasa lapar. Jadi ya, bisa dibilang sia-sia puasanya karena belum meninggalkan hal yang haram. Nah, ya, wasiyam junnah. Ya, jadi puasa adalah perisai. Wa idza kana yawmu shawmin ahadikum fala yarfath wa la yaskhab. Kalau lagi puasa, jangan berucap kotor, jangan pula bertindak bodoh. Ya, fa in sabbahu ahad aw qatalahu falyaqul inni imru'un shahih. Ya. Kalau ada yang mencela, ada yang mengganggu, hendaklah kita ucapkan saya sedang berpuasa. Dan kemaksiatan itu, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, bisa terjadi karena dua faktor. Yang pertama karena nafsu, yang kedua karena lalai. Nafsu itu selalu ada di setiap tubuh manusia. Setiap diri dari kita memiliki nafsu. Tugas kita adalah bagaimana nafsu ini tidak bertemu dengan kelalaian. Kalau nafsu sudah ketemu lalai, nah baru timbullah maksiat. Sekarang bagaimana caranya agar tidak lalai? Ya. Di antara caranya tentu adalah ibadah, mensibukkan diri dengan ibadah. Dalam Al-Quran, ya Allah berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ya, ketika diajak, ya dicela orang-orang yang jahil, orang beriman ngomong salam. Kata para ulama, bagaimana cara mendapatkan sifat ini? Itu diketahui dari ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Bagaimana caranya bisa sesabar itu? Karena ayat berikutnya. Ayat berikutnya adalah walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Itu kuncinya. Ya, jadi dia beribadah di malam. Ya, di waktu malam dia habiskan dengan sujud dan qiyamul lail. Ya, makanya dia bisa menahan diri. Jadi kemampuan kita mengatakan tidak kepada maksiat Ya, jadi bagaimana kemampuan kita mengatakan tidak kepada maksiat itu tergantung salah satu faktornya adalah ketika ibadah malam. Ya, dan bulan Ramadan, kita bulan Ramadan itu meninggalkan yang mubah saja bisa. Ya, masa meninggalkan yang haram tidak bisa.
Tapi setelah meninggalkan yang haram, kita baru bicara dengan amalan-amalan yang sunnah. Cuman amalan-amalan sunnah itu banyak atau sedikit? Banyak. Bukan banyak, itu banyak ya. Maka di antara amalan-amalan sunnah itu kita pilih amalan-amalan yang spesial di bulan Ramadan. Ya, sedikitnya di sini kita sebutkan mungkin ya 5 atau 4 amalan. Ya. Amalan yang pertama adalah perbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak zikir. Kenapa perbanyak zikir? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyus shaimin a'zamu ajra?" Siapakah orang puasa yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, "Aktsaruhum dzikra." Yang paling banyak zikirnya. Ya, tentu zikir dengan bentuk-bentuknya ya. Coba bayangkan seandainya Nabi bilang, siapakah yang paling besar pahalanya di bulan Ramadan? Nabi bilang misalkan yang hafal Al-Quran 30 juz ya. Udah nyerah mungkin. Yang hafal Sahih Bukhari atau yang hafal hadis sebanyak-banyaknya. Tapi Nabi nggak bilang itu. Nabi bilang aktsaruhum dzikra, artinya kita semua bisa melakukan. Kita semua bisa menjadi orang yang paling besar pahala puasanya. Ya, maka jangan putus jangan putus asa ya, atau jangan takut ya. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki pahala yang besar ketika bulan Ramadan. Ya. Dan ya, di antara zikir di antaranya tidak boleh kita lupakan zikir pagi dan petang. Ya. Dan di antara zikir yang biasanya kita lupakan adalah zikir di waktu sahur. Sahur itu kapan? Ya, dini hari, malam-malam. Wabil ashar, ya kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Itu waktu yang terbaik untuk istighfar. Waktu yang terbaik untuk meminta ampunan kepada Allah. Sayangnya beberapa dari kita waktu sahur malah makan sambil nonton malah sinetron atau reality show. Itu waktu yang paling mulia. Sahurnya mulia, waktunya juga mulia. Ya, di waktu itu sempatkan kita beristighfar, kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mau nambah qiyamul lail, nambah qiyamul lail lagi di malam setelah witir bersama imam boleh, tidak masalah. Nah, dan di antara amalan spesial yang lain di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Ya, Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Imam Az-Zuhri mengatakan qiraatul Quran wa it'amut ta'am. Ramadan itu qiraatul Quran, membaca Al-Quran, wa it'amut ta'am, dan memberikan makan. Itu ada spesialnya memang itu Ramadan itu. Ya. Dan Al-Quran, ya. Hebatnya membaca Al-Quran dibanding amalan yang lain. Ketika amalan yang lain tadi kita bilang apa? Bisa digandakan dari 10 sampai 700. Al-Quran ya, yang diganjarkan tadi itu per apa? Per huruf. Ya. Dan mungkin tidak perlu kita jabarkan lagi. Ini insyaallah wadah ya. Alif lam mim, alifnya harf, lamnya harf, mimnya ha. Ya. Imam Malik ketika ditanya bulan Ramadan itu beliau ngapain aja? Al-mushaf wa tilawah. Ya, mushaf dan tilawah. Mushaf dan tilawah. Bahkan di antara ulama-ulama, ya beberapa ulama yang terkenal mengumpulkan hadis, ahli hadis. Tiap hari ngumpulin hadis terus ya. Zaman itu apalagi riwayat-riwayat itu sangat prestisius. Sampai pemerintah ngomong kalau mau kembali hadis kepada beliau misalkan. Kalau Ramadan hadisnya nanti dulu. Sekarang bulannya Al-Quran. Ya. Jadi ini bulannya Al-Quran spesial.
Kalau kita belum bisa hatam di bulan Ramadan, ya, di bulan lain akan lebih susah. Ya Ramadan kalau alam kenapa pemiliunya itu kali kemarin mudah sekali untuk membaca Al-Quran lama-lama gitu ya. Itu kita dimudahkan. Ya kalau di Ramadan belum bisa, apalagi di bulan lain, apalagi di bulan lain. Di antara amalannya tentu umrah ya, yang kita kenal, apalagi kita punya kesempatan di sini. Karena kalau ngisi ini di Indonesia agak kasihan ketika nyebut umrah. Tapi kita di sini ya kalau nggak bisa umrah bulan Ramadan sayang. Ya kalau nggak bisa umrah bulan Ramadan itu sayang sekali. Nggak bisa bareng-bareng dengan jalannya masing-masing tentu. Banyak jalan menuju Makkah. Kemudian di antara amalannya juga adalah tarawih. Ya, Nabi mengatakan man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Nah, yang tarawih bersama imam sampai imamnya selesai. Ya. Maka akan dicatatkan baginya qiyam sepanjang malam. Ya, di dalam Muwatta disebutkan di dalam Muwatta Imam Malik zaman beliau wa kana al-imam yaqra'u al-Baqarah fi 8 rakaah. Jadi zaman beliau itu ada imam membaca Baqarah dalam 8 rakaat. Artinya satu kali tarawih itu bisa 2 juz lebih. Fa idza qama biha fi 12 rakaah ra'an nas lahu qad khaffaf. Kalau seandainya Baqarah dihabiskan bukan dalam 8 rakaat tapi dalam 12, beda dikit ya. Masyarakat zaman itu mengatakan ini imamnya memendekkan salat tarawih. Khafif. Jadi diperbanyak lagi zaman beliau. Sa'id bin Yazid diriwayatkan oleh beliau Umar pernah menyuruh Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari salat 11 rakaat. Kemudian ya di zaman itu imamnya dalam satu rakaat yaqra bil mi'in sampai ratusan ayat. Hatta kunna na'tamid ala asar min tulil qiyam. Sampai kami itu ketika salat bersandar kepada tongkat para sahabat yang semangatnya sangat tinggi, bisa sampai capek dalam bulan Ramadan karena panjangnya salat. Dan yang lebih ajib lagi di Basrah, ya, kata Khalid bin Durayd, kana lana imam di Basrah. Kami punya imam salat dulu di Basrah, yakhtimul Quran, ya, menghatamkan Al-Quran di setiap 3 malam. Tarawih 3 malam khatam. Berarti satu tarawih berapa? 10 juz. Fabaril, imamnya sakit. Antum jadi masyarakatnya gimana? Imamnya sakit ya. Alhamdulillah tarawihnya bisa lebih pendek misalnya. Apa masyarakat zaman itu? Imam tadi datang imam yang lain. Fakhatama bina fi kulli arba'. Khatamnya dari 3 hari jadi setiap 4 hari. Apa kata jemaahnya? Khaffaf. Kenapa ini sholatnya enteng? Ya, kenapa hatamnya 4 hari? Biasanya kami 3 hari. Antum memperpendek tarawih kami. Semangat jemaah zaman salafun salih. Tarawih. Baik. Kemudian ada amalan spesial yang lainnya adalah infak dan sedekah. Ya, tadi kita bilang apa Ramadan adalah qiraatul Quran wa ta'am, qiraat Quran dan memberikan makanan. Terutama memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Ya. Ibn Abbas radhiyallahu anhu pernah menceritakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Rasul adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Di akhirnya bahkan beliau mengatakan ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah.
lebih dermawan, kedermawannya melebihi angin yang berhembus. Angin berhembus beliau lebih cepat dermawannya daripada itu. Maka di bulan Ramadan, ya, jangan mental kita diberi nunggu puasa gratis, nunggu buka gratis. Dikasih boleh, tapi mental kita jangan diberi. Al-yadul ulya khairun minal yadi as-sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya Ustaz, tapi kita ndak kaya. Emang Nabi kaya? Emang sahabat zaman itu semuanya kaya? Orang beriman itu tidak nunggu kaya baru berinfak. Apa yang kita bisa? Ya, orang beriman itu tidak nunggu kaya. Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Berinfak di keadaan lapang maupun di keadaan sempit. Ya, sebisanya. Yang penting mental kita jangan minta. Ya, sebisanya misalkan nggak bisa ngasih iftar wajibah di masjid misalnya, bisanya cuma ngasih teh gitu, air putih, yang gampang aja. Ada kurma lebih, berbagi dengan yang lain. Ya. Kenapa begitu? Karena kalau kita memberikan puasa bagi orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi. Ya. Mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Ya, bahkan sebagian salaf kalau disuruh milih ngasih buka puasa 10 orang atau membebaskan budak 10 budak. Ya, mereka memilih membukakan puasa 10 orang. Ya. Jadi ini mungkin inti dari kajian hari ini. Ya, sebelum kita bicara amalan-amalan dalam Ramadan, yang pertama tadi jangan lupa amalan wajib. Dalam amalan wajib jangan lupa apa dulu? Hati dulu, baru yang zahir. Setelah amalan wajib, meninggalkan yang haram. Ini dulu aman, baru kita perhatikan amalan-amalan yang sunnah. Amalan yang sunnah banyak ya. Kita pilih yang spesial dulu di bulan Ramadan, membaca Al-Quran, sedekah, umrah, tarawih, qiyamul lail, zikir. Ya, kalau masih ada sisa, silakan untuk amalan-amalan sunnah yang lain. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan pada pagi ini. Hadza sallallahu alaihi ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.